Hai teman-teman, selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin banyak dari kita alami, yaitu cara mengatasi tipe orang yang merugikan dalam kehidupan kita. 1. Definisi tipe orang yang merugikan. Sebelum kita masuk ke strategi mengatasi, mari kita kenali dulu tipe orang yang merugikan. Dari pengalaman saya dan riset yang telah dilakukan, ada beberapa karakteristik yang perlu diwaspadai. Tipe orang yang merugikan dapat memiliki karakteristik seperti manipulatif, oportunistik, kurang empati, dan seringkali cenderung merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Adalah penting untuk mengenali pola perilaku ini, agar dapat mengatasi dampak negatifnya. Setelah mengenali tipe orang yang merugikan, berikut beberapa strategi mengatasi. Batasan pribadi. Tetapkan batasan jelas dalam interaksi dengan mereka untuk melindungi diri dari pengaruh negatif. Komunikasi terbuka. Berbicaralah secara terbuka jika ada masalah, namun hindari konfrontasi yang dapat memperburuk situasi. Pemantauan perilaku. Amati pola perilaku mereka dan identifikasi tanda-tanda awal potensi konflik. Jadilah asertif dalam mengungkapkan pendapat dan kebutuhan Anda tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Tidak setiap situasi memerlukan respons yang intens. Pilih pertempuran dengan bijaksana. Dapatkan dukungan dari teman, keluarga, atau rekan kerja untuk membantu menghadapi situasi yang sulit. Jaga kesehatan mental dan fisik Anda. Fokus pada kegiatan yang memberi Anda kebahagiaan dan ketenangan. Semoga strategi ini membantu menghadapi tipe orang yang merugikan. 2. Dampak negatif yang mungkin timbul. Setelah mengidentifikasi tipe orang yang merugikan, kita akan membahas dampak negatif yang mungkin timbul jika kita tidak mengatasi masalah ini dengan bijak. Mengenali risiko adalah langkah awal untuk menanggulangi dampaknya. Dampak negatif yang mungkin timbul dari ketidakmampuan mengatasi tipe orang yang merugikan, termasuk kerusakan hubungan interpersonal, penurunan produktivitas di lingkungan kerja, dan risiko konflik yang lebih besar. Selain itu, bisa juga menyebabkan atmosfer yang tidak sehat dan menciptakan stres dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk mengambil tindakan preventif dan mengelola situasi ini dengan bijak untuk meminimalkan dampak buruknya. Selain itu, ketidakmampuan mengatasi tipe orang yang merugikan juga dapat berdampak pada reputasi pribadi atau profesional Anda. Situasi konflik yang tidak diatasi dengan baik dapat merusak citra dan integritas, baik di lingkungan sosial maupun profesional. Hal ini dapat mempengaruhi peluang karir dan hubungan jangka panjang. Oleh karena itu, mengembangkan strategi yang tepat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah ini adalah kunci untuk menjaga kesehatan hubungan dan mencapai kesuksesan secara keseluruhan. 3. Strategi mengatasi tipe orang yang merugikan. Tidak perlu panik. Saya akan berbagi beberapa strategi praktis yang dapat membantu kita menghadapi dan mengatasi tipe orang yang merugikan. Setiap strategi akan disertai dengan contoh kasus yang mungkin kita temui sehari-hari. Mengidentifikasi pola perilaku. Amati pola perilaku orang tersebut. Contoh, jika seseorang selalu mencoba memanipulasi informasi, catat pola tersebut. Menetapkan batasan pribadi. Tentukan batasan jelas terkait interaksi dengan orang tersebut. Contoh, tetapkan batas dalam berbagi informasi pribadi atau proyek bersama. Komunikasi terbuka dan jelas. Sampaikan perasaan dan harapan secara terbuka. Contoh, jelaskan bahwa perilaku mereka membuat Anda merasa tidak nyaman. Mengembangkan empati. Coba memahami latar belakang atau motivasi orang tersebut. Contoh, mungkin ada faktor pribadi yang mempengaruhi perilaku mereka. Mencari dukungan. Ajukan pertanyaan atau minta masukan dari rekan kerja atau teman. Contoh, diskusikan situasi ini dengan seseorang yang dapat memberikan perspektif objektif. Fokus pada solusi, bukan masalah. Identifikasi langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah. Contoh, bicarakan solusi yang dapat mengurangi dampak perilaku merugikan tersebut. Beri umpan balik konstruktif. Sampaikan umpan balik secara positif dengan menyoroti perubahan yang diinginkan. Contoh, jelaskan bagaimana perubahan perilaku mereka dapat meningkatkan kolaborasi. Ingatlah, adaptasi strategi ini sesuai konteks dan respons individu dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif. 4. Studi kasus positif. Tak hanya membahas masalah,
Mari kita lihat juga beberapa studi kasus positif tentang bagaimana orang-orang berhasil mengatasi individu yang merugikan dan membangun kehidupan yang lebih positif. Kisah kesuksesan setelah keterlibatan negatif. Seseorang mengalami pengalaman negatif di masa lalu, tetapi kemudian menggunakan pengalaman itu sebagai cambuk untuk tumbuh dan berkembang. Mereka menciptakan karir yang sukses dan hubungan yang sehat. Transformasi diri melalui kepemimpinan. Seorang individu dulu mungkin memiliki sifat merugikan, tetapi melalui peran kepemimpinan atau mentorship, mereka berubah menjadi seseorang yang memberdayakan orang lain dan memberikan dampak positif dalam komunitas mereka. Pemulihan dari krisis. Seseorang mengalami krisis atau kejadian traumatis, tetapi melalui dukungan, terapi, dan ketekunan, mereka berhasil pulih dan membangun kehidupan yang lebih kuat dan berarti. Pengalaman pribadi menjadi inspirasi. Seseorang mengubah pengalaman pribadi yang sulit menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Mereka berbagi cerita mereka untuk memberikan harapan dan motivasi kepada orang-orang yang mengalami kesulitan serupa. Semua studi kasus ini menunjukkan bahwa dengan tekad, dukungan, dan pertumbuhan pribadi, orang dapat mengatasi pengalaman negatif dan membangun kehidupan yang lebih positif. 5. Mengasah kemampuan empati. Penting untuk dapat mengasah kemampuan empati kita. Terkadang, tipe orang yang merugikan mungkin juga memiliki beban atau masalah pribadi. Dengan meningkatkan empati, kita dapat mencoba memahami perspektif mereka dan mencari solusi yang lebih baik secara bersama-sama. Ingatlah bahwa kebijaksanaan seringkali lebih kuat daripada konfrontasi. Mengasah kemampuan empati melibatkan kesediaan untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Saat kita memahami bahwa setiap individu memiliki pengalaman dan beban sendiri, kita dapat mengembangkan toleransi dan kerelaan untuk bekerja sama. Dengan memberikan perhatian pada perasaan dan perspektif orang lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan mencapai solusi yang lebih berkelanjutan. Ingatlah bahwa mendengarkan tanpa menghakimi dapat membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam. Dengan mengaplikasikan strategi-strategi ini, kita dapat melangkah maju dan membentuk lingkungan yang lebih positif. Jangan lupa bahwa setiap situasi adalah peluang belajar dan pertumbuhan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada pengalaman atau tips tambahan yang ingin kamu bagikan, berikan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, kita bisa mengatasi tipe orang yang merugikan dan membangun kehidupan yang lebih baik bersama.